Salam sahabat kabari yang dikasihi Tuhan. Sahabat kabari yang dikasihi Tuhan, apakah sahabat pernah melihat putri malu? Putri malu adalah jenis tanaman yang cepat bereaksi ketika ada yang menyentuhnya atau ketika ada sesuatu getaran yang dekat kepada batang atau rantingnya. Dia langsung memberikan respon dengan cepat, dia langsung menutup daun-daunnya, menutup dirinya, dan respon ini begitu cepat yang dilakukan oleh putri malu ini. Untuk itu perlu kita belajar dari putri malu ini. Kadangkala dalam kehidupan ini kita sering diperhadapkan kepada hal-hal yang bisa membuat kita cepat marah. Dan pada kesempatan kali ini tema kita adalah jangan cepat marah. Mari kita belajar dari putri malu ini bahwa ketika dia mengalami gangguan, ketika dia diganggu atau diusik, baik itu orang yang lewat maupun jatuhnya ranting dari atas, dia memberi respon adalah menutup dirinya terlebih dahulu. Dia mempertahankan dirinya dan tidak memberikan respon untuk membalaskannya. Dan di sini saya akan baca ayat firman Tuhan buat kita dari Yakobus 1 ayat 19 dan 20. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, saya mau berkata kepada kita, nasihat firman Tuhan buat kita pada hari ini adalah supaya kita jangan cepat marah atau lambat untuk marah. Perlu kita memahami, kadangkala amarah ini cepat bisa terpicu dan membuat kita langsung marah, melabrak orang, padahal kita belum memahami peristiwa apa yang terjadi. Oleh karena itu, kita harus pahami, dikatakan tadi ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amarah itu tidak akan mengerjakan kebenaran di hadapan Allah, tetapi amarah akan mengerjakan sesuatu yang salah di hadapan Allah. Saudara masih ingat dengan Musa? Ketika Musa marah kepada bangsa Israel, dia memukul batu itu dan dia berkata kepada batu itu dan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Dan oleh karena emosi atau amarah daripada Musa, itulah yang membuat dia tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Itu yang pertama, kenapa kita jangan cepat marah, karena amarah tidak akan menghasilkan kebenaran di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, yang perlu kita pahami supaya kita jangan cepat marah, kita harus melatih diri kita untuk lebih cepat mendengar. Cepat mendengar maksudnya adalah, kata mendengar di sini bukan hanya sekedar mendengar begitu, tetapi apa yang dikatakan orang itu coba simak atau sikapi dengan baik terlebih dahulu. Perkataan-perkataan yang kita dengar itu kita sikapi dengan baik dan benar. Kita renungkan dan kita pikirkan terlebih dahulu baik-baik. Jangan langsung berbicara, jangan langsung memberi respon amarah, tetapi pikirkan terlebih dahulu perkataan itu. Sebab ketika kita memikirkan, menyimaknya dengan baik-baik, ini bisa membuat kita menetralisir semuanya. Ini bisa membuat kita menemukan apa maksud daripada perkataan tersebut. Tidak selamanya perkataan itu mungkin menyinggung pribadi kita. Mungkin perkataan itu disampaikan dengan nada kita, tapi tujuannya baik buat kita. Tapi di sini kita belajar supaya kita menyikapi terlebih dahulu dan merenungkan dengan baik-baik segala perkataan yang disampaikan orang kepada kita. Jangan cepat marah. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah, dikatakan dalam ayat 21, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Buanglah segala perbendaharaan yang kotor, yang jahat dalam pikiran kita. Buang segala pikiran jahat, pikiran kotor terhadap orang lain, tapi terimalah firman Tuhan. Biarlah kita lebih banyak membaca firman Tuhan, supaya dengan kebenaran firman Tuhan tersebut kita bisa menetralisir segala sesuatu itu. Percayalah, 3 hal ini kita lakukan, maka hidup kita tidak akan cepat marah. Justru kita akan mengalami perubahan yang lebih baik, dan kita akan semakin memiliki sukacita dan sejahtera, dan hidup kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan. Biar Engkau terus mengajar kami Tuhan, supaya kami bisa mengkontrol emosi kami, supaya kami tidak gampang marah atau cepat marah Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, amarah kami tidak mengerjakan kebenaran di hadapan-Mu, tapi justru merugikan hidup kami. Dan kami mau Tuhan, hidup kami ini benar-benar Engkau berkati dan Engkau pakai, dan Engkau memulihkan kami Tuhan, supaya hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, bekerja dalam hidup kami, ubah kami menjadi orang-orang yang lembut hati oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, apabila sahabat diberkati melalui renungan hari ini, berilah dukungan pada channel ini dengan memberikan like, komen, dan tanda subscribe pada tanda lonceng yang ada di layar ini. Dan jangan lupa, bagikanlah renungan ini pada sahabat-sahabat yang lain, supaya mereka juga diberkati dan dikuatkan.